Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu tentang pengukuran sudut jam analog. Pustaka, buku matematika kelas 4, dan dari berbagai sumber lainnya. Namun, sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan, yaitu jam analog. Kita perhatikan, ini adalah contoh dari sebuah jam analog. Pada jam analog terdiri dari 12 angka, dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 12. Dan terdiri dari 3 buah jarum. Jarum pendek, jarum panjang, dan jarum kecil. Jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum kecil sebagai penunjuk detik. Karena pembahasannya tentang sudut, maka yang harus kita perhatikan adalah angka 12. Angka 12 sebagai posisi awal. Dan kaki sudutnya adalah kedua jarum jam, jarum pendek dan jarum panjang. Adapun yang menjadi titik sudutnya adalah titik pangkal dari kedua jarum jam tersebut. Dan ini adalah sebuah busur lingkaran. Kalau kita perhatikan, dari tiap-tiap angka pada jam analog itu bertepatan dengan beberapa skala yang ada pada busur lingkaran tersebut. Contohnya, angka 12 tepat berada di 0 derajat, angka 1 tepat berada di 30 derajat, angka 2 tepat di 60 derajat, angka 3 tepat di 90 derajat, angka 4 tepat di 120 derajat, dan seterusnya. Berarti tiap lengkap 1 itu nilainya 30 derajat. Dari 12 ke 1 30 derajat, dari 1 ke 2 30 derajat, dan seterusnya. Ingat, putaran jarum jam membentuk lingkaran, dan satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jarum pendek berputar 30 derajat dari posisi mula-mula, yaitu angka 12. Jarum panjang berputar 360 derajat dari posisi mula-mula, yaitu angka 12. Pengertian sudut antara dua jarum jam. Sudut antara dua jarum jam artinya sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam saat jarum tersebut menunjukkan sembarang waktu. Dan yang dimaksud dengan sudut antara dua jarum jam adalah yang ditandai oleh garis lengkung yang berwarna kuning. Jarum pendek adalah pergeseran dihitung dari angka 12. Jarum pada jam berputar satu putaran penuh selama 12 jam dengan sudut putar yang dilewati besarnya 360 derajat. Sehingga selama 1 jam besar sudut putarnya adalah 360 derajat dibagi 12, hasilnya 30 derajat. Jadi per jamnya adalah 30 derajat. Jarum panjang atau jarum menit, pergeseran dihitung dari angka 12.
jarum berputar satu putaran penuh selama 60 menit. Sehingga selama 1 menit besar sudut putarnya adalah 360 derajat per 60. Hasilnya 6 derajat. Jadi per 1 menit besar sudutnya adalah 6 derajat. Sekarang kita mencoba untuk mengukur sudut terkecil ketika jarum panjang tepat mengarah di angka 12. Yang harus kita perhatikan adalah angka 12 sebagai titik awal dan garis-garis yang berwarna merah. Setiap angka pada jam analog itu bertepatan dengan skala yang ada pada busur lingkaran. Contohnya angka 12 tepat mengarah ke angka 0 derajat, angka 1 tepat mengarah ke angka 30 derajat, angka 2 tepat mengarah ke angka 60 derajat, dan seterusnya. Berarti setiap longkat 1 adalah nilainya 30 derajat. Kemudian kita coba memperhatikan pada jam analog. Di sana terlihat bahwa jarum pendek tepat mengarah ke angka 3 dan jarum panjangnya tepat mengarah ke angka 12. Berarti ini adalah pukul 3 tepat. Pukul 3 tepat ditulis pukul 03.00. Lalu berapa besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 3 tepat? Caranya, dari angka 12 kita bergerak ke sebelah kanan. Kemudian menghitung berapa longkatnya dari angka 12 ke angka 3. Ternyata 3 kali. Berarti 3 dikali 30 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat, hasilnya 90 derajat. Jadi besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 3 tepat adalah 90 derajat. Kemudian kita perhatikan juga jarum pendek tepat mengarah ke angka 6. Jarum panjang tepat mengarah ke angka 12. Berarti ini adalah pukul 6 tepat. Pukul 6 tepat ditulis pukul 06.00. Lalu berapa besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 6 tepat? Langkahnya sama, yaitu dari angka 12 bergerak ke sebelah kanan. Berapa kali longkatnya? Ternyata dari angka 12 ke angka 6 adalah 6 kali longkatnya, berarti 6 dikali 30 derajat hasilnya 180 derajat. Jadi besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 6 tepat adalah 180 derajat. Ingat, 180 derajat adalah sudut lurus. Dan besar sudut terkecil adalah 0 derajat lebih kecil sama dengan A, dan A lebih kecil sama dengan 180 derajat. Dan kita perhatikan lagi, sekarang jarum pendeknya mengarah tepat ke angka 9 dan jarum panjangnya mengarah tepat ke angka 12. Berarti ini pukul 9 tepat. Pukul 9 tepat ditulis pukul 09.00. Lalu berapa besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 9 tepat? Langkahnya ini berbeda, yaitu dari angka 12 kita bergerak ke sebelah kiri. Berapa kali longkatnya dari angka 12 ke angka 9? Ternyata 3 kali. Berarti 3 dikali 30 derajat hasilnya 90 derajat.
Jadi besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 9 tepat adalah 90 derajat. Lantas bagaimana kalau seandainya kita bergeraknya justru ke arah kanan? Ya, kita hitung berapa lengkapnya dari angka 12 ke angka 9, yaitu 9 kali, dan caranya ini berbeda, yaitu 360 derajat dikurangi dalam kurung 9 dikali 30 derajat. 9 dikali 30 270, sehingga 360 derajat dikurangi 270 derajat hasilnya 90 derajat. Nah, cara yang kedua ini ketika kita bergeraknya dari angka 12 ke sebelah kanan. Dan ini adalah tabel hasil perhitungan sudut terkecil ketika jarum panjang tepat berada di angka 12. Contohnya nomor 1, pukul 12 tepat. Sudut terkecilnya 0 derajat dan ini disebut sudut 0. Nomor 2, pukul 1 tepat. Sudut terkecilnya 30 derajat dan ini disebut sudut lancip. Nomor 3, pukul 2 tepat. Sudut terkecilnya 60 derajat dan ini disebut sudut lancip. Nomor 4, pukul 3 tepat. Sudut terkecilnya 90 derajat dan ini disebut sudut siku-siku. Nomor 5, pukul 4 tepat. Sudut terkecilnya 120 derajat dan ini disebut sudut tumpul. Nomor 6, pukul 5 tepat. Sudut terkecilnya 150 derajat dan ini disebut sudut tumpul. Nomor 7, pukul 6 tepat. Sudut terkecilnya 180 derajat dan ini disebut sudut lurus, dan seterusnya. Tiga langkah mengukur sudut terkecil ketika jarum panjangnya tidak tepat mengarah di angka 12. Dan yang jadi patokan adalah angka 12 sebagai titik awal. Kita perhatikan jarum pendeknya mengarah di antara angka 4 dan angka 5 atau lebih dekat ke angka 5. Dan jarum panjangnya tepat mengarah ke angka 8, berarti ini adalah pukul 4:40 menit. Pertanyaannya, tentukan sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 4:40 menit. Langkah pertama, kita akan menghitung besaran sudut jarum pendek ke angka 12. Langkah kedua, kita akan menghitung jarum panjang atau besaran sudut dari jarum panjang ke angka 12. Dan langkah ketiga, kita akan menghitung besaran sudut terkecil dari kedua jarum jam tersebut. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu kita akan mengukur jarum pendek atau jarum jam yang disingkat SJ atau sudut jam. Pergeseran dari angka 12 adalah 4/40/60 jam. Karena setiap satu jam bergeser 30 derajat, maka pergeseran dari 4/40/60 jam sama dengan SJ sama dengan 4/40/60 dikali 30 derajat. Untuk menyelesaikannya, kita distribusikan dulu. SJ sama dengan dalam kurung 4 dikali 30 derajat ditambah dalam kurung 40/60 dikali 30 derajat.
4 dikali 30 hasilnya 120. 40 per 60 dikali 30 hasilnya 20. Maka kita tulis 120 ditambah 20 hasilnya 140. Jadi besaran sudut jam adalah 140 derajat. Sekarang kita masuk kepada langkah kedua, yaitu akan menghitung besaran sudut dari jarum panjang ke angka 12. Jarum panjang atau jarum menit atau disingkat SM atau sudut menit, pergeseran dari angka 12 adalah 40 menit. Karena setiap 1 menit bergeser 6 derajat, maka pergeseran 40 menit adalah SM sama dengan 40 dikali 6. 40 dikali 6, 240. Jadi, besaran sudut jarum panjang ke angka 12 adalah 240 derajat. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menghitung sudut terkecil dari kedua jarum jam tersebut. Maka sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 4:40 adalah SK sama dengan SM dikurangi SJ. SK adalah sudut terkecil, SM adalah sudut menit, dan SJ sudut jam. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah didapat. 240 dikurangi 140 hasilnya 100. Jadi sudut terkecil dari kedua jarum jam pada pukul 4:40 adalah 100 derajat. Demikian penjelasan tentang mengukur sudut pada jam analog. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.